tentang definisi karya ilmiah, kemudian sampai topik tema judul. Nah, sekarang kita akan, lihat aja berkaitan dengan, definisi karya ilmiah itu apa, kemudian ciri bahasa ilmiahnya, dan juga topik tema judul. Jadi di hari ini kita bahas topik tema judul dan nanti Anda dengan kelompoknya silahkan untuk membuat, 3 topik, 3 tema, 3 judul, ya. Oke. Ada yang kalian tanyakan dulu? Belum dimulai? Ke situ PowerPoint-nya. Oke, sebentar. Bentar ya. Ya ini dulu definisi. Oke. Definisi karya ilmiah. Oke. Nah, tentang pengertian karya ilmiah itu apa, kita tulis karya ilmiah, kemudian cirinya, ya kita belum di-share ininya, maaf maaf, share suaranya. Tidak terdengar ya. Karya ilmiah adalah suatu hasil karya tulis yang memaparkan ide, pendapat atau hasil pemikiran yang berhubungan dengan bidang keilmuan dan menggunakan salah satu metode pendekatan, apakah rasional atau pendekatan empiris. Sementara itu, tata tulis karya ilmiah adalah cara menyusun tulisan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kajian ilmiah berdasarkan konvensi naskah. Penulisan karya ilmiah memiliki beberapa tujuan objektif. Yang pertama, menjelaskan masalah, kemudian memberikan penilaian atau komentar, memberikan saran, menyampaikan sanggahan, pembuktian hipotesis, dan membuat suatu rancangan atau model. Terdapat 12 ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, mendalam atau tuntas. Maksudnya, segi-segi masalah dikupas secara mendalam atau masalah dibahas sampai ke akar-akarnya. Mendalam juga bermakna membicarakan topik secara detail. Nah, yang kedua adalah objektif. Jadi, keterangan dikemukakan apa adanya sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh. Yang ketiga adalah sistematis. Maksudnya uraian disusun menurut pola tertentu sehingga jelas urutan dan kaitan antara unsur-unsur tulisan. Sebuah karya ilmiah itu berkesinambungan, berurutan, dan berkaitan. Nah, yang keempat adalah cermat. Jadi berupaya menghindari kesalahan atau kekeliruan. Yang kelima itu lugas, yaitu pembicaraan langsung pada persoalan yang dikaji tanpa basa-basi. Jadi dalam karya ilmiah langsung to the point. Yang keenam, tidak emosional. Maksudnya tanpa melibatkan perasaan si peneliti, jadi tidak subjektif ya. Nah, yang ketujuh, yaitu berlaku umum. Yang dimaksud dengan berlaku umum adalah adanya kesimpulan yang berlaku bagi semua populasi kajian dan kebenarannya dapat diuji. Yang kedelapan adalah logis. Jadi segala keterangan yang disajikan memiliki dasar dan alasan yang masuk akal. Nah, yang kesembilan adalah bernas. Artinya meskipun uraian itu singkat, tapi isinya padat. Nah, begitu ya. Yang ke-10 itu jelas. Keterangan yang dikemukakan dapat mengungkap makna secara jernih, sehingga mudah dipahami oleh pembacanya. Yang ke-11 itu terbuka, jadi tidak menutup kemungkinan adanya pendapat-pendapat baru. Dan yang terakhir, bahasa ragam ilmiah yang harus digunakan yaitu bahasa baku, tepat, ringkas, dan jelas. Bahasa ragam ilmiah memiliki beberapa ciri. Yang pertama, dia harus sesuai dengan ejaan, yaitu sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, dia harus denotatif atau menggunakan makna sebenarnya. Dalam karya tulis ilmiah, hindari kalimat yang bermakna konotatif. Misalnya pada kalimat, mahasiswa itu sedang meneliti kupu-kupu malam. Nah, kupu-kupu malam di sini, apakah kupu-kupu yang terbang di malam hari, ataukah kupu-kupu malam dengan makna yang lain? Kupu malam tanda kutip.
Nah, ini tidak boleh dalam karya ilmiah. Jadi harus jelas, harus menggunakan makna sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah kuantitatif. Artinya, bahasa ragam ilmiah harus mengandung makna yang dapat diukur. Misalnya pada kalimat, pohon itu ditanam 1 meter, bukan pohon itu ditanam sangat dalam. Karena sangat dalam tidak terukur, berapa dalamnya itu kan tidak jelas. Nah, atau misalnya dalam contoh lain, berat maksimal yang diperbolehkan itu 5 ton. Jadi jelas, di sini ada ukurannya, ada jelas bahwa yang dibolehkan itu adalah beratnya 5 ton maksimal. Nah, seperti itu. Demikian materi mengenai definisi dan ciri karya ilmiah. Oke. Nah, itu tadi yang berkaitan dengan definisinya ya, karya ilmiah itu apa? Nah, itu dalam sebuah karya ilmiah, maka tadi ciri-cirinya dia harus mendalam, ya, harus tuntas. Nah, karena dia harus berdasarkan fakta juga, jadi berdasarkan data, ya, tidak bisa kemudian kita membuat karya ilmiah, datanya kemudian kita ubah gitu sesuai dengan kehendak kita, nggak boleh. Makanya tidak boleh subjektif, kan harus objektif berdasarkan data yang ada. Misalnya ketika kita meneliti menurut asumsi kita nih, menurut asumsi kita misalnya, oh si misalnya kita akan meneliti ini misalnya apa ya, daun pepaya nih, misalnya daun pepaya untuk obat jerawat, misal ya, misalnya daun pepaya untuk obat jerawat. Nah, menurut kita itu akan efektif gitu. Nah, setelah kita melakukan penelitian, kita lakukan uji coba ya, kita bikin jadi obat jerawat terus diuji cobakan pada teman ataupun pada saudara, ternyata tidak efektif. Nah, itu tidak bisa kemudian kita, ah ini mah efektifin aja lah nanti di apa yang diwawancaranya iya iya gitu. Nggak bisa seperti itu. Jadi harus apa adanya berdasarkan fakta. Bu, gimana kalau misalnya setelah kita lakukan penelitian ternyata tidak sesuai dengan apa yang diasumsikan oleh kita, tidak apa-apa, itulah namanya penelitian. Bu, penelitian saya gagal, ya tidak apa-apa. Gitu. Itu yang disampaikan. Karena kan nanti dalam laporan penelitian itu ada saran ya, nanti kita bisa memberikan sarannya kenapa kemudian penelitian kita gagal misalnya. Begitu ya. Nah, itu jadi karya ilmiah itu dibuat berdasarkan data. Nah, kalau dulu dosen saya, Prof. Fatimah ya, dulu dosen Unpad, beliau mengatakan berawal dari data. Jadi kita harus punya data dulu katanya, baru buat pemaparannya, karena data itulah yang menjadi kunci kita gitu. Karena kita nggak boleh fabrikasi data misalnya ya, mengubah-ubah data sesuai keinginan kita itu nggak boleh. Jadi berdasarkan data lapangan yang ada. Kalau memang gagal ya gagal, tidak apa-apa, itu namanya juga penelitian. Toh dulu apa, misalnya Thomas Alva Edison juga ya menemukan bola lampu juga kan berdasarkan beribu kali penelitiannya baru setelah itu kan jadi. Nah, seperti itu. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Wah ini ternyata nggak sesuai harapan, ya tidak apa-apa. Nanti kita bisa tahu di mana salahnya gitu. Makanya nanti pendekatannya ada rasional, ada empiris. Nah, mengapa kemudian kita berfokus pada data nih. Nah, data itu kan ada 2 ya, ada data primer, ada data sekunder. Nah, data primer itu dari mana saja? Data primer itu berasal dari data lapangan. Wawancara, misalnya kuesioner atau eksperimen ya, atau observasi. Nah, itu data lapangan. Sedangkan data sekunder kita dapatkan dari studi literatur. Misalnya Anda mencari dari internet ya, dari jurnal, dari buku, artikel ilmiah, gitu, dari website misalnya. Nah, itu semua masuk pada data sekunder. Nah, dalam penelitian kita yang akan dilakukan ini untuk tugas besar TKI, itu harus ada data primernya, harus ada data lapangannya. Jadi nanti Anda tentukan apakah akan wawancara, misalnya akan kuesioner, atau Anda akan membuat eksperimen, itu silahkan ya, mau observasi, pokoknya harus ada data lapangannya. Tidak boleh hanya studi literatur. Nah, studi literatur dari artikel-artikel ilmiah misalnya, tidak boleh hanya studi literatur, tapi harus ada data lapangannya. Mengapa harus ada data lapangannya? Karena tujuan utama dalam TTKI ini, selain Anda memang menuliskan dengan bahasa ilmiah, Anda juga
diberikan pengalaman untuk meneliti. Nah, jadi ini pengalaman memberikan, pengalamannya bagaimana sih ketika kita meneliti, gimana susahnya cari data gitu ya. Eee, Misalnya harus ada surat menyurat, kalau misalnya Anda ke lembaga, ya harus ada surat menyurat. Itu sebuah dinamika dalam, penelitian ya. Apalagi maaf ya, apalagi, sekarang kan untuk di ITB nih, terutama untuk di ITB, untuk penelitian dan pengabdian masyarakat itu kan harus melibatkan mahasiswa. Karena mahasiswa S1 itu, dalam program MBKM ya. Jadi nanti lumayanlah 6 SKS kan lumayan ya kalau misalnya Anda ikut penelitian ataupun pengabdian masyarakat dosen, 6 SKS dapat A kan lumayan tuh, bukan lumayan lagi ya. Nah, begitu. Jadi, ini juga memberikan sebelum nanti mungkin di semester selanjutnya, setelah Anda penjurusan itu, Anda mau ikut, penelitian dosen, misalnya Anda mau ikut pengabdian masyarakat dosen, ke lapangan, pastikan ke lapangan. Nah, itu juga Anda sudah punya, pengalaman sebelumnya, "Oh, ini cari data di lapangan itu seperti ini," bersama teman-teman gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, ini untuk tugas besar kita, membuat, penelitian kecil, nggak usah yang, sulit-sulit sebetulnya, tapi yang di sekitar kita, yang terjadi di sekitar kita. Karena memang, ya penelitian itu kan berasal dari data yang kita dapatkan juga bisa saja berasal dari, hal-hal receh yang ada di sekitar kita, itu bisa jadi sebuah penelitian. Gitu ya, itu, pengantar tentang definisi dan, definisi karya ilmiah ya. Nah, definisi dan ciri-ciri karya ilmiah, kemudian juga ciri bahasa ilmiah. Nah, bahasa ilmiah, nah tadi ya harus, terukur ya, harus jelas kuantitatif, jadi tidak bisa kita berbicara sangat dalam atau, beberapa orang yang kami wawancara, nah tidak bisa. Tapi berapa orang tuh harus jelas berapa. Apakah ada 8, ada 10, ada 12 misalnya, atau 30 orang yang kami wawancara itu harus jelas. Atau responden kami berjumlah 30 orang dengan kualifikasi bla 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 misalnya. Begitu ya, jadi harus jelas. Tidak bisa kemudian kita, beberapa orang, nah misalnya seperti itu. Itu dalam bahasa ilmiah tidak diperbolehkan, kemudian pasti harus sesuai ejaan. Nah, dan juga harus denotatif ya. Jadi harus, dalam, bahasa, yang bermakna sebenarnya, jangan konotatif seperti tadi. Apakah memang ia meneliti kupu-kupu malam beneran, kupu-kupu yang terbang di malam hari, atau kupu-kupu malam dengan artian, misalnya PSK gitu ya, seperti itu. Nah, itu harus jelas, kalau misalnya orang sosiologi bisa saja kan. Nah, kalau orang biologi, ya kupu-kupu malam, ya benar mungkin kupu-kupunya ya. Nah, itu tidak boleh menimbulkan ambiguitas gitu. Jangan salah persepsi. Makanya satu cirinya tadi dari yang 12 tadi kan banyak banget ya mendalam. Dia harus mendalam. Makanya variabelnya tidak banyak-banyak, tapi harus mendalam, tuntas ya, objektif. Kemudian juga sistematis. Nah, ada urutannya. Nanti nanti kan ketika kita menulis karya ilmiah itu nggak bisa bab 2 dulu baru bab 1, nggak bisa teori dulu baru kemudian ke rumusan masalah. Nah, gitu ya. Jadi harus sistematis. Nah, cermat ya, jangan sampai ada yang terlewat, itu kemudian tidak emosional, berlaku umum. Nah, kenapa harus berlaku umum? Karena, tidak, si karya ilmiah Anda itu tidak dibaca oleh orang dengan, keilmuan yang sama seperti Anda, tapi itu harus bisa juga dibaca oleh orang lain gitu, yang keilmuannya berbeda gitu. Misalnya Anda tentang, mesin ya, FTMD ya, mesin dan dirgantara itu harus, bisa dibaca oleh orang FSRD misalnya, oleh orang sastra misalnya. Nah, itulah makanya berlaku umum, dan, penggunaan bahasa ilmiah gitu ya, menggunakan bahasa ilmiah. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu sebelum kita beranjak ke topik tema judul? Tidak ada? Jelas? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke topik tema judul. Nah, nanti dari topik tema judul ini, nah setelah Anda lihat, silakan berdiskusi dengan kelompoknya kalau nggak ada pertanyaan ya. Silakan nanti berdiskusi dengan kelompoknya untuk membuat, topik tema judul. Ini yang jadi cikal bakal penelitian Anda ya, karya ilmiah Anda. Oke, ini. Seperti telah dijelaskan pada modul sebelumnya, langkah-langkah menyusun karya tulis ilmiah dimulai dengan menentukan topik, tema, judul, dan tujuan yang akan dicapai.
Dari tujuan ini dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas, aspek yang diteliti, serta sumber data dan teknik pengumpulan data. Selanjutnya, pengertian dan syarat topik. Topik adalah ide, gagasan, persoalan, atau pokok pemikiran. Nah, syarat sebuah topik yang baik adalah yang pertama, dia problematis atau ada permasalahan. Yang kedua, sebuah topik harus menarik dan penting. Jadi masalah yang dipilih harus menarik, minimal menarik bagi penulis, dan masalah yang diangkat sangat penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Syarat selanjutnya, topik harus faktual dan aktual. Jadi, masalah yang diangkat harus memiliki data-data yang mendukung, serta masalah yang diangkat sedang menjadi pembicaraan orang banyak atau baru saja terjadi. Dan yang terakhir, syarat sebuah topik dia harus terbatas. Maksudnya agar pembahasan tidak terlalu luas. Permasalahan harus dibatasi, misalnya dari aspek waktu atau tempat. Nah, hal tersebut dilakukan agar masalah yang ada dapat dibahas secara mendalam. Contoh memilih topik atau pokok masalah, yaitu awali dengan memilih minimal 2 kata. Misalnya, sampah plastik, ini merupakan topik. Kemudian pencemaran lingkungan atau mengenai kulit manggis. Setelah topik dipilih, kemudian tentukan tema. Tema adalah topik yang sudah mengandung tujuan. Dengan kata lain, akan diapakan topik atau ide atau gagasan yang sudah Anda buat tadi. Misalnya, sampah plastik itu akan ditanggulangi. Nah, berarti menanggulangi sampah plastik. Atau tadi mengenai pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungannya akan diturunkan, maka kalimatnya adalah temanya menurunkan pencemaran lingkungan. Atau kita akan memanfaatkan kulit manggis. Setelah tema berhasil ditentukan, kemudian penulis akan membuat judul karya ilmiah. Nah, judul adalah tema yang sudah ditambahkan keterangan. Bisa keterangan tempat, atau keterangan waktu, atau juga keterangan cara. Nah, judul yang baik harus mengandung syarat-syarat berikut. Yang pertama harus menarik, kemudian juga harus singkat dan padat, kemudian menggambarkan isi, dan tidak bermakna ganda atau tidak ambigu, kemudian minimal terdiri atas 2 variabel. Nah, judul juga tidak boleh provokatif dan harus mengandung kata operasional, yaitu diawali dengan imbuhan pe dan an. Perhatikan contoh judul dari topik dan tema yang sudah kita tentukan tadi. Yang pertama, tadi mengenai sampah plastik. Nah, topiknya mengenai sampah plastik. Kemudian temanya sampah plastik yang berlimpah tadi akan ditanggulangi, maka gunakan kata operasional menggunakan kata berimbuhan pean menjadi penanggulangan. Bagaimana cara menanggulangi sampah plastik tersebut? Nah, sampah plastik itu akan ditanggulangi menggunakan metode pirolisis. Kemudian diubah menjadi bahan bakar plastik. Maka judulnya jadi penanggulangan sampah plastik jenis PET menggunakan metode pirolisis menjadi bahan bakar alternatif. Nah, bila yang dipilih kemudian tadi adalah pencemaran lingkungan, nah, topiknya tadi pencemaran lingkungan. Nah, akan diapakan pencemaran lingkungan tersebut? Oh, dampaknya pencemaran lingkungan akan diturunkan, maka gunakan kata operasional yaitu kata berimbuhan pean, jadi penurunan. Nah, bagaimana caranya? Nah, pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik akan diubah menjadi bahan bakar alternatif, yaitu menjadi bioetanol. Maka judulnya menjadi penurunan pencemaran lingkungan melalui pembuatan bahan bakar alternatif bioetanol dari limbah pabrik pasta wafer. Sebagai catatan, judul boleh sama dengan tema, tetapi judul menggunakan kata operasional berimbuhan pean, misalnya pemanfaatan, penurunan, penanggulangan. Nah, dari topik kulit manggis tadi, kemudian diturunkan menjadi temanya akan dimanfaatkan, maka judulnya bisa menjadi pemanfaatan kulit manggis sebagai pewarna alami pada kain katun, misalnya secara premordanting. Nah, begitulah cara penyusunan dari topik menjadi tema, kemudian menjadi judul. Sekarang silahkan tentukan topik, tema, dan judul untuk karya ilmiah Anda. Oke, nah itu ya. Jadi silahkan. Topik itu, jadi hal yang paling umumnya apa ya? Nah, yang umumnya itu apa?
Bisa Anda buat tadi ya minimal 2 kata, dari 2 kata itu kemudian diturunkan menjadi tema. Tema itu mau diapakan si topiknya. Nah, setelah itu baru ke judul. Jadi topik, tema, dan judul. Nah, setelah jadi judul, itulah nanti yang kemudian akan kita, lakukan karena dalam judul itu sudah lengkap ya, dalam judul sudah lengkap, apa yang akan kita, lakukan di situ, gitu. Nah, misal oke, di nah, coba sini ya. Oke, misalnya, nah kita coba topik, tema. Nah, nanti Anda buat seperti ini ya, topik, tema, judul. Nah, misal topiknya apa yang akan kita bahas. Misalnya tadi misalnya daun pepaya. Nah, si daun pepayanya mau diapakan? Nah, daun pepaya itu mau diapain ya? Misalnya mau dimanfaatkan ya. Misalnya jadi pemanfaatan daun pepaya. Nah, setelah ini, setelah dimanfaatkan si daun pepayanya tinggal menambahkan judul. Judul itu boleh sama dengan tema, kan tadi boleh sama dengan tema, tinggal menambahkan keterangan, keterangan cara, tempat, atau waktu ya. Nah, itu bisa ditambahkan di sini. Dan misalnya kita akan membuat judulnya jadi pemanfaatan daun pepaya sebagai misalnya obat jerawat, di mana? Karena harus terbatas ya, jangan di kalangan misalnya mahasiswa FTMD ITB, misalnya 2022, angkatan 2022, misalnya seperti ini ya. Nah, di sini dalam judul ini, sudah lengkap. Apa yang mau dilakukan? Kita akan memanfaatkan daun pepaya. Oh, daun pepayanya mau diapain? Oh, mau dijadikan obat jerawat. Untuk siapa? Nah, untuk, di kalangan mahasiswa, FTMD ITB. Jadi di sini sudah jelas tidak apa, maksudnya sudah jelasnya karena dia ada problemnya, ada masalahnya. Masalahnya apa? Itu tadi syarat yang problematis ya. Masalahnya apa? Oh, kita akan manfaatkan daun pepaya. Masalahnya di daun pepaya. Daun pepaya misalnya banyak gitu ya. Banyak daun pepaya kemudian tidak tergunakan dengan baik, oke kita manfaatin. Oh jadi apa? Oh ternyata kita akan coba, jadi obat jerawat gitu. Kenapa? Nanti kan di dalam karya ilmiahnya dibahas. Misalnya dalam daun pepaya kandungannya apa saja sehingga memungkinkan jadi obat jerawat. Jadi uji cobakannya di mana? Kan di kalangan masa FTMD. Nah di sini kita nanti setelah menentukan topik tema judul kan Anda akan ke kerangka, nanti, pekan depan kita akan ke kerangka. Nah di situ kan akan jelas, oh metodenya mau apa, misalnya mau eksperimen, dengan eksperimen Anda, bikin dulu tuh bereksperimen bikin daun pepaya jadi obat jerawatnya, setelah itu diuji cobakan di, teman-teman Anda di kalangan mahasiswa TMD 2022 gitu misalnya. Nah dari situ setelah diuji cobakan mau kuesioner atau wawancara boleh. Jadi, jelas setelah jadinya nanti setelah selesai penelitiannya ada hasilnya. Hasilnya apa? Apakah si daun pepaya ini efektif untuk jadi obat jerawat atau tidak, gitu ya. Nah, ini bisa jadi sebuah penemuan baru misalnya. Jadi temuan baru, oh ternyata obat jerawat itu bisa juga dari daun pepaya gitu ya. Atau misalnya dari daun kelor misalnya ya, yang lagi banyak, yang lagi rame. Begitu. Nah, kemudian untuk judul juga ya, diingat, tidak menggunakan kata pengaruh ya. Jangan ada kata pengaruh bla bla bla, terhadap bawah misalnya ya. Kenapa? Karena kalau pengaruh itu agak susah untuk di bukan dianalisis. Astagfirullahalazim. Susah untuk bukan dibuktikan. Apa ya? Kok saya lupa katanya ya. Nah, ya tapi gunakan kata dampak gitu, karena dampak itu ada dampak negatif dan ada dampak positifnya. Mengapa? Karena dalam judul itu nggak boleh negatif. Kita tidak boleh menjudge ya, tidak boleh menghukumi bahwa itu, sudah negatif gitu, nggak boleh. Nah, makanya, nah, lebih baik gunakan kata dampak. Kemudian apalagi ya, yang nggak boleh dalam judul itu, itulah yang saya ingat dulu ya. Kalau misalnya ingat lagi nanti disampaikan lagi. Nah itu jadi, harus ada kata operasionalnya, mau apa ya, mau diapakan nih si penelitiannya, terutama harus problematis karena banyak yang, tidak problematis. Ini yang membedakan ya, ini karya ilmiah bukan ini laporan penelitian, karya ilmiah bukan tulisan populer ya. Jadi tidak boleh dalam bentuk tanda tanya, dalam kalimat tanya. Kalau misalkan dalam, tulisan populer boleh, tapi kalau untuk karya ilmiah tidak boleh.
gitu ya, tidak boleh dalam bentuk pertanyaan. Kemudian juga tidak boleh negatif ya, tidak boleh langsung menjudge karena kan nggak boleh subjektif. Jadi kita harus berdasarkan data yang ada dulu gitu. Nah, kemudian karena ada beberapa hal yang sudah sering diteliti, jadi saya tidak memperbolehkan untuk meneliti tentang dampak game. Nah, ya, dampak game terhadap pembelajaran mahasiswa atau kemudian juga dampak pembelajaran daring karena itu karena kita sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun kita pandemi, sudah 2 tahun kita, pembelajaran daring. Jadi setiap semester itu pasti ada dan kayaknya sudah cukup deh gitu ya. Nanti, Anda cari yang lain lagi. Apalagi kalau sekarang kan sudah hybrid jadi setidaknya Anda bisa bisa bertemu dengan teman-teman, untuk, berdiskusinya ya. Itu kemudian, eee dampak UKM terhadap pembelajaran, nah misalnya dapat organisasi terhadap pembelajaran, nah itu jangan ya. Kemudian ada lagi yang biasanya itu, mahasiswa tentang, manfaat sarapan, kemudian kurangnya tidur terhadap kesehatan, nah itu udah tidak boleh dibahas lagi ya, karena sudah banyak banget ya yang membahas tentang itu. Jadi cari hal-hal yang terbaru karena tadi kan penelitian itu memang harus, Eee, apa, harus menarik ya, kemudian faktual dan aktual. Nah, apa yang terbaru nih? Nah, yang terbaru karena dari hasil penelitian berdasarkan data yang Anda dapatkan, di situlah ada kebaruan. Karena ya sebuah penelitian itu kuncinya adalah di, kebaruannya, kebaruan penelitiannya apa. Nah, nanti ini sebenarnya saya bahas lagi ketika di bab 1 di bab pendahuluan ya, harus ada novelty-nya, harus ada kebaruannya yang membedakan penelitian Anda dengan penelitian yang lain, gitu. Jadi harus ada barunya apa nih, kalau misalkan yang lain dulu bahas tentang apa, nah Anda punya apa, gitu. Oke, seperti itu. Nah, sampai sini ada yang akan ditanyakan? Nah, ada yang akan tanyakan dulu? Jelas semua? Paham? Paham, Bu. Cukup paham. Oke, sip. Oke, mantap ya. Nah, jadi kalau sudah paham, nah tugas selanjutnya adalah membuat 3 topik, 3 tema, 3 judul. Jadi bikin 3 ya. Kenapa dibuat 3? Supaya nanti ada pilihan. Jadi dikumpulkan dulu 3 yang itu. Nah, pekan depan sebelum ke kerangka, kita akan tentukan mana yang di-ACC dari 3 itu ya. Dari 3 topik, 3 tema, 3 judul. Dan harus selingkup bidang Anda ya. Selingkup bidang RTMD. Bu, atuh udah baru ini ya, kita juga baru di tingkat 1. Yang nyerempet-nyerempet aja, yang, pokoknya yang berkaitan dengan bidang Anda. Kenapa? Karena nanti kan dalam karya ilmiah itu di akhir itu kan ada riwayat hidup ya. Nah, riwayat hidupnya itu kan harus sesuai si peneliti dengan apa yang ditelitinya, gitu ya. Itu. Nah, jadi tugas selanjutnya silakan untuk berdiskusi dan membuat 3 tema, 3 topik, dan 3 judul. Dikumpulnya di Teams aja, ya di Teams aja biar bisa dicoret-coret ya. Dikumpulkan di Teams, kemudian, tenggatnya besok ya. Nah, sebenarnya hari ini juga kan karena kita masih panjang nih waktunya, baru setengah jam ya, masih panjang jadi, silakan, diisi dengan diskusi, dengan teman-teman satu kelompoknya, tentukan ya 3 atau 4 orang. Nah, kemudian buat, 3 topik, 3 tema, dan 3 judul, dikumpulkan di Teams, maksimal besok malam ya. Jadi supaya pekan depan kita masuk ke kerangka karangan itu sudah ada, yang mana yang di-ACC, kalau yang sudah di-ACC ya itu dilanjutkan, kalau yang belum ACC nanti dibikin lagi, buat lagi gitu ya, sampai memang, itu oke. Kalau oke kita baru lanjut, gitu. Oke, itu saja. Ya, gimana Habibie? Eh, Bu, izin bertanya, Bu. Tadi kalau misalkan kita ngambil penelitiannya contoh kayak pemanfaatan lidah buaya contoh gitu. Itu kan tadi kan Ibu bilang kita perlu data lapangan juga, Bu ya. Selain data dari kita ambil dari internet. Itu ngambil data lapangannya gimana ya, Bu? Maksudnya kayak kita manfaat lidah, kayak kita nemuin kita laporan itu tentang ada manfaat lain selain lidah buaya. Kayak biasa kan lidah buaya buat rambut, buat kulit. Nah, misalkan kayak kita mau ngambil sesuatu hal selain itu, Bu. Itu data lapangannya gimana, Bu? Kan kita bukan
kita nggak punya mikroskop buat ngambil informasi gitu. Oh, ya, ya berarti apa yang mau Anda lakukan? Apa kebaruan yang ingin Anda buat gitu dengan si lidah buaya ini? Nah, bisa misalnya dengan wawancara, kan nggak harus misalnya ya, misalnya kita ini yang apa jauh ke depan berpikirnya untuk, masa depan gitu dan kalau dibuat sekarang dalam jangka waktu yang terbatas kita itu kan hanya 2 bulan ya untuk melakukan penelitian ini berarti Maret, karena pertengahan Mei itu kan harus sudah selesai ya, udah UAS ya, setelah UAS itu sudah selesai. Nah jadi carinya yang memang, memungkinkan untuk kita lakukan dalam waktu 2 bulan itu. Kalau misalnya memang Anda harus ke lab, misalnya Anda harus ke lab dan perlu surat izin misalnya ya, nah nanti bisa ngobrol dulu ke kepala labnya kalau misalnya perlu surat izin dari TPKI, nanti ada surat izinnya. Kalau misalnya memang sampai harus, ke lab gitu. Atau juga kan bisa penelitian sederhana yang, di rumah misalnya ya, dengan teman-teman, setelah itu wawancara, misalnya begitu. Bisa seperti itu Habibi. Jadi tidak tidak yang terlalu, gimana gitu ya. Nah, seperti itu. Itu kayak pernah ada yang bikin apa, Eee, es krim dari terong yang pernah saya unggah di Instagram saya, jadi bikin es krim dari terong kan itu mah di rumah aja gitu. Setelah itu dia karena untuk katanya, untuk mengantisipasi orang yang, tidak suka sayuran gitu, jadi dibuatlah jadi es krim. Nah, diuji cobakannya ke siapa? Ke teman-temannya. Nah, nanti teman-temannya dikasih kuesioner, "Gimana nih hasilnya dari si, apa, dari pembuatan, es krim dari terong ini, misalnya itu. Itu eksperimen, metodenya eksperimen. Dieksperimen dengan, eee, teknik pengumpulan datanya, selain eksperimen juga wawancara dan kuesioner gitu. Gitu Habibi, semoga membantu Oke, gitu. Bu. Nah Terima kasih, kebayang ya? Bu. Iya, Bu. Heeh, gitu. Sip, ya hal-hal yang, receh-receh makanya, eee, seperti saya juga kan penelitian-penelitian receh-receh aja yang ada di sekitar kita gitu, yang ada di sekitar, eee lingkungan kita. Maka bahkan pernah ada tuh, mahasiswa UGM yang dulu tuh sampai dapat juara di PKM ya, dia itu memanfaatkan itu sabut kelapa, karena di kampungnya itu banyak limbah sabut kelapa, dia buat, jadi apa, isi bantal ya, nah terus diapain tuh jadi isi bantal. Itu menang PKM, waktu itu PKM nasional ya, waktu acara, di Bogor tahun berapa ya, 2018 apa 2018 kalau nggak salah. Nah, itu kan dari hal yang dia lihat sekeliling, karena itulah penelitian itu kita lihat dari hal sekeliling, apa yang kemudian bisa kita lakukan di situ, gitu. Memanfaatkan itu ya. Oke, ada lagi yang akan ditanyakan? Tidak ada? Kayaknya sudah ingin diskusi dengan teman-temannya, silakan curah ide ya. Silakan curah ide, curah gagasan dengan teman-teman. Nah, setelah itu dituangkan, dikirimkan ya. Oke, itu saja. Ada lagi yang akan ditanyakan? Tak ada? Oke. Baik, kalau tidak ada yang akan ditanyakan, silakan langsung saja, silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Insya Allah kita pekan depan lanjut ke kerangka-karangan topik dan kerangka-karangan, eee, nah kerangka-karangan topik, saya tuh suka lupa, karena saya menyebutnya bukan kerangka-karangan, formal, saya menyebutnya lembar kendali dengan kerangka-karangan itu, tapi biasanya dosen TPKI lain menyebutnya ada kerangka-karangan topik dan kerangka-karangan formal. Itu memang agak membingungkan buat saya ya, sayanya aja gitu. Jadi saya bisa nanti pekan depan kita bikin lembar kendali dan juga, kerangka-karangan topik yang seperti daftar isi ya, jadi apa saja yang akan kita lakukan nanti dengan, karya ilmiah kita, gitu. Ya, baik itu saja kalau tidak ada yang akan ditanyakan lagi, insya Allah kita bertemu lagi pekan depan. Nah, silakan, berdiskusi, jangan lupa ya bikin 3 topik, 3 tema, 3 judul, nanti nama NIM, kemudian 3 topik, 3 tema, 3 judulnya di situ. Di Word saja boleh, di Word atau mau di PDF-kan boleh, dikirimkan di, Teams ya. Nah, supaya bisa saya balikin di situ, kalau di EduNext tuh nggak bisa ngebalikin, nggak bisa ngembaliin ya, kalau yang udah dicoret-coretnya gitu. Nah, dan itu nanti diarsipkan, disimpan, karena itu nanti harus dilampirkan ya, dalam lampiran, karya ilmiah Anda. Oke, itu saja.
Kalau tidak ada lagi yang akan ditanyakan, terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat. Salam sehat selalu ya, tetap bahagia. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.